Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita masuk kepada pembahasan al-mudzakirah fi tajwid pada waqaf. Jenis waqaf yang kedua itu al-waqaf ikhtiyari. Waqaf secara ikhtiar atau pilihan. Boleh kita memilih mana saja kita mewakafkannya sesuai dengan keinginan kita. Tentu ada yang baik, ada yang kurang baik. Al-waqful ikhtiyari, waqaf ikhtiar, yanqasimu ila qismain, terbagi dua, iaitu jaiz, boleh, dan mamnu. Waqaf yang dibolehkan dan waqaf yang dilarang. Yang pertama al-waqful jaiz, waqaf yang dibolehkan. Al-waqful jaiz yanqasimu ila salasati aqsam. Waqaf yang dibolehkan itu terbagi kepada tiga pembagian. Yang pertama al-waqf tam, waqaf yang tam, yang sempurna. Yang kedua al-waqful kafi, waqaf al-kafi, yang cukup, memadai. Dan yang ketiga al-waqful hasan, waqaf yang baik. Apa yang dimaksudkan waqaf tam? Al-waqf tam, waqaf tam itu huwal waqfu, itu waqaf ala maqta'in, pada tempat berhenti potongan ayat, summa tamma ma'nahu, di mana potongan ayat tersebut sempurna, walam yata'allaq, dan tidak berkaitan ma ba'dahu, dengan kalimat yang setelahnya, dengan ayat yang setelahnya, bihi lafzan wala ma'nan, baik secara lafaz maupun makna. Kama fi awakhir surah, seperti terdapat pada awal surat. Wa fi awakhir sifatil mu'minin, dan di akhir sifat-sifat orang mukmin. Awil kafirin, atau sifat-sifat orang munafik. Awil munafikin, atau sifat-sifat orang kafir dan munafik. Aw nihayati zikril jannah, atau di akhir penyebutan gambaran surga, ya. Awin nar, atau gambaran neraka. Au ahadal masyahid, atau suatu yang fenomena, ya. Au nihayatil qasas, atau di akhir cerita. Kal waqf ala kalimat, ya, al muflihun, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun, di mana pada kata al muflihun ini di akhir dari pembahasan atau ayat tentang orang-orang yang bertakwa. Mereka itu adalah orang yang beriman pada ghaib, ya, mendirikan solat dan menunaikan zakat, ya. Itu cerita orang yang bertakwa atau pembahasan tentang orang bertakwa, sehingga ditutup dengan ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ketika kita berhenti dengan kalimat ini, ya, maka ini namanya waqaf tam. Dan bagus kalau kita ingin mengakhiri bacaan kita, maka berhentilah di sini, ya, karena di sini sudah sempurna makna, baik secara lafaz, waqafnya baik secara lafaz maupun makna. Begitu juga innal ladzina kafaru, ya, berhentinya atau waqaf tamnya walahum azabun azim, ini menceritakan atau membahas tentang orang kafir, di mana mereka itu di akhirnya adalah walahum azabun azim, mendapat siksaan yang pedih. Kemudian pada ayat yang berikutnya terkait dengan orang munafik. Nah, maqta' sempurna waqafnya, atau kalau kita berhenti sadaqallahul azim pada innallaha ala kulli syai'in qadir. Begitu seterusnya pada ya ayyuhan nas, ya, maqta'nya atau tempat berakhir waqaf tamnya adalah wa huwa bikulli syai'in alim. Wa kullu dzalika fi awal surah Al-Baqarah. Semuanya itu terdapat dalam awal dari surah Al-Baqarah. Kemudian yang kedua al-waqful kafi, waqaf yang cukup, memadai. Wal waqfu ala maqta', mewaqafkan pada potongan ayat, ya. Tamma ma'nahu, sempurna maknanya. Wa ta'allaqa ma ba'dahu bi ma'nan,
la lafzan, dan masih terkait kepada kata yang setelahnya itu secara makna, bukan secara lafaz. Ini waqaf kafi namanya, ya. Seperti kal waqaf yu'minun, ya. Ini masih dalam pembicaraan yaitu masih pembicaraan kepada orang-orang yang bertakwa, ya, yu'minun. Tapi masih dalam pembicaraan orang bertakwa, tapi berhenti di situ umpamanya. Kemudian wa ma hum bimu'minin, ini masih cerita tentang orang munafik. Kita berhenti di situ. Maknanya sudah sempurna terhadap ayat itu, tapi terkait dengan ayat masih berkaitan karena topiknya masih satu topik dengan kalimat yang berikutnya, wa bima kanu yakzibun, ya, wa nahnu muslihun, kalau berhenti situ, walakin la yash'urun. Ini semuanya sudah sempurna maknanya, tapi masih terkait maknanya pada ayat yang berikutnya. Wa kullu zalika fi awil surah Al-Baqarah. Semuanya ini ada terdapat pada surah Al-Baqarah. Yang ketiga, al-waqful hasan. Waqaf hasan huwal waqfu ala maqta'in. Waqaf kepada suatu potongan ayat tamma ma'nahu, sempurna maknanya, wa ta'allaqa ma ba'dahu bih, tapi ada kaitannya dengan kalimat yang berikutnya, lafzan wa ma'nan, ya, baik secara lafaz maupun makna masih terkait. Bihaitsu la yahsun ibtida', di mana tidak baik untuk memulai bima ba'dahu dengan kalimat yang setelahnya, ya, duna ruju'i ila makanin, tanpa mengembalikan kepada duna ruju' ila makanin, pada tempat yang sebelumnya. Yasihul ibtida', ya, makanin yasihul ibtida'u minhu, pada tempat yang pada ayat atau kalimat yang sebelumnya yang layak untuk kita memulaikannya. Kita perhatikan juga maknanya. Iza kana fi ghairi ra'sil ayah, ya, tapi ini kalau tidak, ya, pada satu ayat, pada akhir ayat, ya, seperti alhamdulillahirabbil alamin. Ini alhamdulillahirabbil alamin sempurna maknanya, tapi maknanya itu terkait dengan pada ayat yang setelahnya, yaitu ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Ini masih terkait maknanya, baik makna maupun lafaz masih terkait pada kata alhamdulillahirabbil alamin, ya. Karena ini sudah merupakan satu potongan ayat, maka, ya, boleh kita melanjutkan kepada ayat yang berikutnya, alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, ya. Ini contoh dari waqaf hasan. Wakal waqfi ala kalimat al-mu'minun, ya, seperti dalam surat al-mu'minun, qad aflahal mu'minun. Ini kan sudah sempurna, makna dan lafaznya sudah sempurna, tapi masih terkait maknanya pada kalimat yang berikutnya, baik lafaz maupun maknanya pada kalimat berikutnya, allazina hum fi salatihim khashi'un, ya. Siapa orang-orang mukmin itu? Yaitu orang yang solatnya khusyuk, ya. Tapi kita boleh berhenti di situ, boleh, karena ini merupakan satu ayat. Kalau bukan merupakan satu ayat, maka kita perlu mengulangkannya kembali. Wakal waqfi alal alamin ar-rahim, ini surah Al-Fatihah. Amma idza kana fi ra'sil ayat, apabila itu merupakan akhir di ayat, sehingga kita lanjutkan fayajuzul ibtida'u, boleh melanjutkan atau memulai bacaan bima ba'dahu dengan ayat yang setelahnya, kama fil ayat at-tas'ah al-ula min suratil mu'minun, seperti pada ayat yang 9 yang pertama dalam surah Al-Mu'minun, ya. Ini boleh kita berhenti pada qad aflahal mu'minun dan kita sambungkan allazina hum fi salatihim khashi'un dan seterusnya.
Begitu juga fi ru'usul ayati suratil Fatihah. Begitu juga pada akhir-akhir dari surat ayat pada surah Al-Fatihah. Wallahu a'lam bishawab.